Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngebahas yang ngelanjutin worksheet ya. Worksheet keempat dan worksheet kelima tentang electricity dan berfokus topiknya adalah tentang second Kirchhoff law seperti itu ya, Kirchhoff second law. Jadi kita seperti biasa ya, kalian boleh download soal worksheetnya itu di kolom di link di um, description box. Kita akan lihat soal dan pembahasannya di konten kali ini guys. Oke, kita akan langsung lihat di soal nomor 13. Determine the power dissipated. Ya, ini ditanya untuk power dulu ya, di 50 ohm, 70, ya, 70 dan 40. Intinya berarti kamu harus cari R total, terus nyari I-nya dulu gitu ya. Oke, kita kerjain dulu ya, ini sambil nge-review di topik sebelumnya. Berarti yang bisa dijadiin ini, apa ini, series guys ya. Saya langsung tulis ya, ini jadi 60, karena saya anggap kalian sudah bisa. Yang ini jadinya adalah berapa guys? Ini jadi 90 ohm, seperti itu. Nah, ini saya anggap arahnya itu I-nya ke arah kiri ya, terus arahnya ke atas, nanti endingnya sebelah kanan ini dia akan ke bawah, seperti ini guys. Nah, kemudian kita akan coba guys. Nah, berarti yang 60 sama yang 90 itu kan paralel guys. Jadi, lakukan dengan rumus paralel 1/60 tambah 1/90 ya. Dan di sini saya langsung hitung cepat aja, nilainya adalah 36 ohm guys ya. Nah, berarti sisanya kan udah menjadi series tuh ya, 20, 50, dan itu 36. Berarti nanti R totalnya adalah 20 tambah 50 tambah 36. Resultnya menjadi adalah 106 ohm, seperti itu. Nah, berarti current yang dihasilkan di sini kita bisa menggunakan rumus ini guys ya. Voltage-nya 120 dibagi 106. Jadi hasilnya 1,132 ampere. Ya, boleh dikoreksi misalkan kalau udah saya salah ngitung ya guys ya. Jadi ini adalah current supply-nya seperti itu. Nah, berarti guys, yang bisa kita hitung apa nih guys? Yang pertama yang ini dulu nih, yang 50 resistor. Ya, 50 resistor itu rumus untuk P sebenarnya gampang. Jadi P itu kan I kuadrat kali R. Jadi P, nah 50 itu kan yang di sini, I-nya itu jelas masih full, 1,132 kuadrat dikalikan R-nya adalah 50, saya dapetin nilainya adalah 64,079 watt guys ya, kurang lebih sekitar segini guys ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita hitung lagi nih guys? Nah, ini berarti mau nggak mau kita harus pecah nih, karena kan I-nya itu kepisah guys. Kalau kamu bisa perhatikan, I current-nya itu kepisah antara yang ke atas dan yang ke bawah. Kita anggap ya guys ya, ini saya tulis seperti ini guys. Ini cabangnya kan dia ada yang ke atas, tadi dia besarnya 60 ohm. Nah, yang di bawah itu hanya 90 ohm. Kita anggap yang ke arah atas ini nilainya adalah I1, yang ini adalah I2. Nah, untuk menghitung I-nya kita bisa menggunakan perbandingan terbalik guys. I1 itu yaitu kita pakai angka yang di bawahnya dibagi total resistance-nya dikalikan dengan supply yang masuk. Supply itu dari totalnya guys ya. Jadi supply itu tuh yang dari sini maksudnya. Nanti I1-nya itu saya dapat nilainya 0,6792 ampere. Sorry. Sedangkan buat menghitung part yang I2, berarti ini juga menggunakan perbandingan terbalik ya. Ini pakai angka 60, 60 ditambahin 90. Kemudian ini dikalikan 1,132. Nah, kayak gini. Jadi I2-nya ini sama dengan 0, saya dapetin 0,4528 ampere. Kayak gitu guys ya. Nah, ini kalau kamu cross check, ini kalau di total pasti hasilnya 1,132 ampere, pasti sama kayak gitu ya. Kan hukum pertama Kirchhoff dia bilang current yang masuk sama dengan current yang keluar, seperti itu. Jadi pasti harusnya sama. Oke guys, tinggal kita menghitung powernya aja. Power itu rumusnya adalah I kuadrat dikalikan R, berarti P-nya itu berapa nih guys ya? Tinggal dikalikan R-nya aja. Saya mau pakai yang atas dulu, berarti ini 0,6792 kuadrat. R-nya itu berarti yang atas yang 40 ya. Iya betul, itu dia yang 40. Jadi powernya ini saya akan dapatkan nilainya sekitar 18,45 watt guys ya. Boleh dibantu cross check juga sama kalian. Dan power yang satunya lagi itu current-nya 0,4528 square. Dan resistance-nya itu yang 70 guys. Di sini powernya saya coba dapetin berapa watt guys. Nilainya 14,35 guys ya.
Ini jawabannya guys. Boleh tolong dibantu untuk cross check juga ya guys ya. Oh sorry maaf. Oke guys. Ini nomor yang 13 ya. Masih pemanasan kontennya. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Oke. Ini ditanya lagi-lagi power dissipated ya. Power dissipated itu berarti harus nyari nyari. Oke, R1-nya udah ada nih. Oh, oke. Ini maksudnya 10 ohm nih guys ya. Ini saya tambahin ini 10 ohm. R2-nya ini adalah 15 ohm. Nah, oke, kita mau nggak mau nyari R totalnya terlebih dahulu ya. Jadi kalian harusnya dari worksheet atau konten saya sebelumnya udah agak cepat ya. Jadi yang ini 20, 30 dia seri guys. Dia itu satu kabel tuh di sini. Kalau kamu bisa perhatikan. Jadi itu tuh totalnya adalah 50 ya. 50 ini 50 ohm ya. Itu paralel dengan yang 15. Jadi sebetulnya kita bisa hitung 1/R, 1/15 tambahin 1/50. Misalnya saya langsung dapetin R-nya itu segini guys ya. Nah, kemudian R totalnya lagi nanti terakhir itu adalah series dari 15 tambahin 150/13 nanti ditambahin juga dengan 10. Nanti R total ini adalah 475 dibagi 13 ohm guys ya. Memang agak jelek sih ini ya. Nah, kita hitung dulu current yang dihasilkannya V dibagi R ya. Voltage-nya itu berapa? 24. R-nya itu 475 dibagi 13 nanti jadi I-nya itu 0,6568 ampere guys ya. Tapi itu bukan yang ditanya guys, ini cuma buat nyari-nyari aja datanya. Nah, sorry. Nah, sekarang kita diminta mencari I guys. Nah, ini berarti kita harus cari. Jadi maksudnya gini, ini kan I-nya dari sini terus ngelewatin sini I. Dan I itu akan kepecah guys, ya. Jadi I yang ada di sini dia akan kepecah, dia akan masuk ke yang 15 ohm atau dia akan masuk ke yang 50 ohm. 50 ohm itu yang tadi dari yang paralel guys ya. Sorry, yang series maksudnya. Nah, berarti ini kepecah. Nah, kita hitung aja. Ini saya anggap berarti karena yang ditanya cuma satu yang ini anggap aja I1. Berarti I1 itu adalah pakai angka yang sebelah atas, sorry, yang satunya lagi 50 per totalnya, kita kalikan dengan I yang masuk. I yang masuk itu 0,6568. I1 ini saya dapatkan nilainya adalah 0,5052 ampere. Nah, ya untuk menghitung powernya ya kamu tinggal pakai rumus yang ini biasa guys ya. P sama dengan I kuadrat kalikan R. P sama dengan 0,5052 square, R-nya adalah 15. P-nya itu hasilnya adalah 3,82 watt guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 14. Wah, ini masih pemanasan, belum bagian Kirchhoff-nya nih ternyata. Ya, nanti di soal nomor 15 dan 16 ada bagian Kirchhoff dan saya akan coba jabarkan, ajarkan ya secara detail ya. Kita lanjut ya guys. Di soal berikutnya di nomor 15. Soal nomor 15 ini adalah demikian ya. Ini adalah contoh soal um, Kirchhoff second law. Nah, berarti guys, ini kalian bisa lihat baterainya kan tempatnya aneh-aneh nih, ya kan? Terus resistornya ada seperti ini juga nih. Nah, berarti kamu harus menggambar loop. Loop itu kamu harus gambarin di sini seperti ini, guys. Ya, ini loopnya seperti ini. Ini asumsi aja, guys ya. Nanti saya akan ajarin kalau loopnya kebalik gimana. Nah, satu lagi loopnya seperti ini. Ada yang clockwise dan ada yang counterclockwise seperti ini, guys ya. Ini bagian A dan bagian B. Kemudian kamu harus gambarin current-nya. Current-nya itu misalkan yang di tengah sini saya anggap dia ke sebelah kiri, guys. Saya tulis ini I1, berarti yang ke bawah ini saya anggap ada I2. Ini arahnya sebenarnya bebas. Bebas saja, ya. Tapi ini I2 dan ini I3, for example ya. Berarti nanti yang ini adalah I3 jelas. Nanti I3 itu dia akan ke bawah sini. Kemudian untuk yang I2 dia akan ke sini, ke kanan, dan ke atas seperti ini guys ya. Kayak gitu. Dan dia akan masuk lagi, join akan membentuk I1. Sehingga kalau menurut Kirchhoff's first law, I1 itu sama dengan I2 tambah I yang ketiga. Betul ya? Oke. Nah, ini disimpan dulu persamaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian loopnya. Kita akan lihat ya guys ya. Loop bagian A, dan rumusnya ini kamu harus ingat guys. Jadi sigma IMF-nya itu ditambah sigma I kali R, itu harus sama dengan 0. Ini adalah rumus untuk Kirchhoff second law guys ya. Nah, ini yang boleh dicatat guys. Kemudian kita, sorry. Oke, maaf.
Jadi ini di nomor 15. Nah, kamu tinggal lihat nih guys. Kita lihat yang loop bagian A terlebih dahulu. Jadi kita akan fokus ke bagian A nih guys ya. Untuk yang total IMF-nya itu yang dipakai itu di bagian yang em, keluarnya guys. Jadi ini I3 itu kan di loop A ini ya. Ini baterainya itu kan di sebelah kanan ini negatifnya. Jadi ini saya dapatkan yang arah. Jadi patokannya itu ambilnya yang arah keluar current-nya ya. Jadi ini negatif 5 seperti ini. Ya, dihafalin. Kemudian I-nya itu berarti ada berapa nih? Di loop A-nya aja ada I3 kan? Betul. I3-nya itu I kali R. R-nya itu berapa? 22. Ya kan? Yang lewatin 22 ini kan I3. Jadi kamu boleh tulis 22 kalikan I3. Kemudian ini searah ya. Masih satu arah, one direction dengan arah loopnya. Ini kan clockwise. Jadi I3 aja nilainya positif. Untuk yang I1 bagaimana guys? I1 itu juga karena clockwise. Dan dia I1 itu ngelewatin yang 56. Berarti 56 kalikan I1. Ini sama dengan 0 ya guys ya. Ini persamaan pertama ya, saya rapikan. 56 I1 tambahin 22 I3 nilainya sama dengan 5 guys ya. Jadi sekali lagi plus minusnya ini ya, ini yang khusus karena itu dia ngelihat dari yang arah loopnya, dari asumsinya tadi ya. Makanya saya asumsinya seperti itu biar semuanya plus. Nah, kemudian apa yang kita bisa coba? Nah, di sini saya coba hitung I1-nya saya substitusikan. Jadi 56 I2 tambahin I3 resultnya adalah demikian guys. Nah, kayak gini. Saya jabarin guys ya. Tolong dibantu misalkan kalau saya salah hitung. Ini hasilnya menjadi langsung 78 I3 sama dengan 5. Ya. Sekarang kita akan coba hitung untuk loop bagian yang B. Nah, kamu fokus di bagian B, berarti bagian yang bawahnya aja. Kita lihat I1, I2-nya itu udah searah dengan loop, berarti ntar dia positif semua. Baterainya itu dia juga nanti negatif ya guys ya. Karena dia itunya minus, yang keluarnya di I2-nya. Berarti ini negatif 1 volt, tambahin, ini berarti benar 56 kali I1, tambahin 75 kali I2 guys. Jadi 56 I1 tambah 75 I2 sama dengan 0. Sorry. Nah, lagi-lagi bagian I1-nya kita coba bongkar, kita substitusikan ya. Ini I2 tambahin I3. Memang agak panjang soal ini ya. Ini hasilnya adalah 56 I2 tambahin, sorry. 56-nya I3. I2-nya itu bukan 56. 131 saya dapetin. Oke, seperti ini guys ya. Lalu kita lakukan yang namanya eliminasi. Eliminasi ini akan mendapatkan saya hasilnya I2-nya adalah, sorry, ya, ini min 0,0285 ampere. Sedangkan untuk I3 saya dapetin 0,0846 ampere. Boleh tolong dibantu misalkan kalau saya salah menghitung I2 dan I3-nya. Nah, lalu bagaimana dengan yang I1-nya? I1-nya itu tinggal dimasukin lagi ke rumus yang sebelah kiri ini tadi yang kamu kotakin. Nanti didapat hasilnya. Itu 0,0561. Ya guys ya. Pakai kalkulator aja. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan ternyata nilai I2 negatif. Apa artinya? Ternyata artinya itu asumsinya salah guys ya. Artinya asumsi I2 itu ternyata dia nggak seperti ini. Dia arahnya kebalikan. Dia ke atas guys. Jadi maksudnya I2-nya aja arah current-nya itu kebalik. Tapi I1, I3 itu arahnya sudah betul seperti itu guys ya. Jadi ini adalah jawaban di part nomor 15 guys. Nah, tadi saya sudah coba janjikan bagaimana kalau arah loopnya itu kebalik. Sebetulnya kalau arah loopnya itu kebalik itu akan sama aja hasilnya. Jadi misalkan kamu dari awal, ini kontennya saya coba ya jelaskan lebih detail. Kalau kamu misalkan seperti ini di bagian A, kemudian yang ini di bagian B-nya, ini juga nanti hasilnya sama ya guys ya. Jadi misalkan kamu anggap berarti I1-nya itu arahnya ke sini. Ya, ini I1, berarti I2-nya itu kamu anggap yang ini ke atas. Yang ini adalah I3 seperti ini guys ya.
Misalkan, kalian boleh coba ambil kertas lagi, kalian boleh coba sekarang asumsinya seperti ini. Dan gimana rumus-rumusnya? Nah, akankah berubah? Nah, kita lihat ya guys ya, plus minusnya dan sebagainya. Boleh nih guys ya. Ini I3, ini I3, ini I2, dan ini I2. Di sini kita bisa tetap simpulkan bahwa I2 tambah I3 nilainya sama dengan I1, ya sama persis. Jadi kita akan coba untuk loop yang A terlebih dahulu di atas. Rumusnya adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, ini nanti untuk loop yang bagian B. Sigma E tambah sigma I kali R nilainya sama dengan 0, guys. Nah, sigma E untuk bagian yang atas itu nilainya itu plus 5, guys. Ya, kamu lihat karena I3-nya itu dia keluar dari baterainya itu baterai yang kutub plus. Nah, ini ditambah sekarang kamu lihat asumsi loopnya kan dia counterclockwise nih. Nah, I1-nya kan dan I3 kan searah, jadi udah pasti plus. Nah, berarti ini 56 I1 tambah 22 I3. Nilainya sama dengan 0, guys. Jadi, persamaannya, ini saya langsung substitusi ya. Jadi ini 56, 5-nya saya buang langsung ke kanan, seperti ini maksudnya, min 5. Ini I1-nya saya bongkar, jadi I2 tambah I3, tambahin 22 I3, kemudian ini kamu buka lagi 56 I2, tambahin nanti hasilnya adalah 78 I3 ya. Nah, itu mirip-mirip dengan equation sebelumnya kan. Nah, sedangkan untuk yang loop bagian B, itu sigma E-nya itu, sigma baterai itu dia 1 ya. Kemudian ditambah, ini 75 I2, tambahin 56 I1 sama dengan 0. Ini langsung saya pindahin seperti ini. 75 I2 tambahin 56, ini adalah I2 tambahin I3. Nah, kemudian ini kita buka ya guys. Ini jadinya 56 I3 tambahin 131 I2 sama dengan negatif 1. Nah, ini lagi-lagi kamu akan lakukan yang namanya eliminasi. Dan ternyata kalau kalian coba pakai kalkulator atau pakai program, I2 dan I3-nya di sini hasilnya adalah sama, hanya aja ada yang plus minus ya, kebalik. Jadi mana yang benar? Sebenarnya benar dua-duanya, itu kan cuma arah minusnya aja yang kebalik. Nanti I1-nya di sini nilainya adalah, nanti hasilnya minus 0,0561 ampere. Jadi sebenarnya gimana? Arah yang betul itu ya sesuai tadi yang awal-awal juga ya guys ya. Jadi kalau misalnya kotaknya kayak gini, arah yang betul itu tadi I-nya, berarti I1-nya benar ke arah kiri, seperti itu ya. Sedangkan I3-nya itu arahnya ke atas. Ini udah benar, dan ini adalah mana? I2-nya. Kayak begini, guys. Ini yang udah benar. Sesuai tadi yang di bagian slide sebelumnya ya. Masih ngebahas di nomor 15, cuma asumsi loop-nya itu terbalik seperti itu, guys ya. Oke, semoga cukup paham nih ya, guys ya. Jadi nanti untuk nomor 16, nomor berikutnya, saya hanya jelasin satu kali aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal 16. Ini soal terakhir di konten kali ini aja, biar nggak terlalu panjang ya. Oke, ini ada soal seperti ini yang jelas menggunakan Kirchhoff second law. Ini saya asumsi loop-nya seperti ini aja, dan yang ini seperti ini. Berarti kita coba lihat ya guys ya, ini ada, saya anggap yang ini I1, berarti yang ini adalah I2. Nah, ini adalah sudah ketahuan di tengah 50 mA ya. Berarti ini arah I1, nanti yang ini arah I1, yang ini arah I2, yang ini adalah arah I2, seperti itu guys. Nah, berarti kita bisa asumsi I1 tambahin I2 nilainya adalah dalam ampere ya, 0,05, seperti ini. Kemudian kita coba lihat dari yang loop A, guys ya. Loop bagian A. Loop bagian A rumusnya adalah seperti ini, as usual. Kalian boleh langsung masukkan rumusnya. Nah, baterainya ini ada banyak, guys. Baterainya ini ada 2. Jadi ini sebenarnya adalah min 1, ya. Ditambahin E, kita nggak tahu. Tambahin itu 5I1 sama 0,05 kali resistensinya 2. Berarti nilainya di sini bisa kita hitung. Ini saya langsung jadikan apa nih guys ya? Persamaan aja ya seperti ini. Nilainya itu menjadi 0,9. Ini dari loop yang A guys ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian loop yang B. Rumusnya itu sama. Kemudian
Loop yang B itu dia E, berarti ini 1,2 tambahin E, ya ini plus juga, ditambah, itu sama ya, 0,05 kalikan 2, sama, nah ini ada 4 nih ya. 4I2 tambahin I2 lagi, kali 1 sebenarnya. Jadi hasilnya di sini adalah E tambah 5I2, nilainya adalah sama dengan min 1,3, kayak gini guys. Nah, bagian yang saya kotakin warna biru, ini kalian boleh lakukan eliminasi. Hasilnya di sini adalah saya dapetin langsung 5I1 kurang 5I2, 2,2. Ya, situ saya kurangin. Nah, kemudian dari yang biru ini, kamu eliminasi lagi. Dengan yang warna merah ini tadi, dieliminasi lagi. Ya, hasilnya di sini, nilainya adalah, berarti I1-nya 0,135 ampere. Sedangkan untuk nilai I2-nya, saya dapetin di sini, ternyata negatif. Berarti kalau negatif, jangan panik. Bukan berarti salah, tapi arahnya aja yang kebalik. Seperti itu, guys, ya. Jadi, ini adalah jawaban untuk yang nomor 16, ya. Oke, guys. Nah, untuk sisa soalnya, saya akan bahas di konten berikutnya, guys, ya, biar nggak terlalu panjang. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.